Ya halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugerah Sports. Teman-teman, ini saya lembur ya kan, dan tutup toko saya buat video ya. Karena saya mau bahas raket Nanoflare 800 Pro. 800 Pro belum pernah saya buat video untuk review lengkap. Kemarin udah saya buatin video sih untuk Nanoflare 800 Pro, tour, play dan game apa bedanya udah saya buat di YouTube videonya kalau teman-teman mau lihat. Cuman untuk di video kali ini saya mau liatin untuk khusus Nanoflare 800 Pro. Apa sih bedanya dengan Nanoflare 800 sebelumnya? Terus apa sih lagi bedanya dengan tipe-tipe lainnya? Saya sediakan beberapa tipe lainnya yang pasti teman-teman bandingkan biasanya ya dengan tipe Nanoflare 800 Pro. Ini perlu diketahui, ini adalah raket made in Jepang paling baru Yonex punya ya, yang high end dia paling punya setelah Nanoflare 1000Z. Nah, Nanoflare 800 Pro. Nih, cakep warnanya. Untuk Yonex Nanoflare 800 sendiri, ini raket apa sih kok? Nah, pertamanya saya bilangin dulu, Nanoflare 800 Pro ini raket seperti yang tadi saya bilang, dia ini made in Jepang ya. Ini raket high end, udah dipakai pro player juga. Seperti ini yang dipakai kemarin oleh ya, Liang sama Wang di China Masters ya. Kemarin mereka finalis, jadi mereka sampai di final musuh India. Nah, raketnya apa sih kok mereka? Nanoflare 800 Pro ini yang udah paling baru. Nah, raket ini speknya gimana? Raket ini kalian bisa lihat juga di website. Sebenarnya ada 4U, ada 3U. Kita masih ada lengkap untuk dua varian itu. Kok bedanya 4U dan 3U apa? 4U untuk teman-teman biasanya itu lebih ringan, berat standar. Jadi biasanya kalau saya masukin, kalau teman-teman tanya kok lebih baik mana 4U atau 3U, gini ya. Kalau itu kan dibuat berbeda-beda karena mau membuat custom untuk teman-teman sendiri. Jadi istilahnya, oh kok saya suka yang ringan, ya ambil yang 4U. 4U sekitar berapa sih kok? 4U sekitar 83 gram ya, 83 gram biasanya plus sekitar 2 gram, 1 gram, 2 gram lebih ya, sekitar segitu, 85, biasanya kalau raket Jepang biasanya saya ukurin ya. Ada yang 84, juga biasanya ada. Nah, sedangkan yang 3U itu lebih berat ya, lebih berat berapa gram? Dia 88 gram kalau keterangan di diagram Yonex, tapi biasanya juga plus 1 plus 2, 89 sampai 90 gram. Kira-kira segitu ya. Untuk U sudah jelas ya maksudnya perbedaannya ya. Sisa selera, kok saya suka yang ringan, kok suka yang berat. Tapi kalau gampangnya gini loh, kalau teman-teman mau beli 800 Pro dan masih maksudnya awam ya, belum tahu UU-an, saya kalau ngambil 4U itu misalnya 50 batang, 3U-nya itu cuman 10 atau 15 batang. Karena memang yang lebih laku yang 4U gitu ya teman-teman. Jadi yang lebih istilahnya semua orang bisa pakai itu 4U. Amannya kalau teman-teman tanya saya kok mending 4U atau 3U, ambil yang 4U. Nah, terus untuk raket 800 Pro, apa sih perbedaannya dengan 700 dan 1000? Kalau Yonex biasanya kalau angkanya lebih tinggi itu lebih kaku. Kayak Astrok 77 kan medium ya. Astrok 88 stiff. 99 lebih kaku lagi. 100 derajat extra stiff. Sama juga di Nanoflare. Nanoflare 600 dia fleksibel. Nanoflare 700 ini yang banyak dipakai ya. 600 kurang rame ya kayaknya ya, makanya jarang yang masukin. Nanoflare 700 ini medium. Kalau yang 800 Pro dan 800 yang lama itu dia stiff, kaku. Itu kekakuannya. Itu ada di website sudah jelas stiff. Jadi sama untuk tipe yang baru juga stiff. Kalau 1000Z itu Nanoflare 1000Z itu extra stiff, lebih kaku lagi daripada 800 Pro ya untuk kakunya. Terus untuk bahan frame-nya HM Graphite M40X Super HMG sama chopper udah pasti yang paling top yang Yonex kasih karena ini paling baru. Terus
udah high endnya dia. Terus kita lanjut lagi. Untuk panjang dia sama kayak 88D Pro, sama kayak Nanoflare 700, Nanoflare 1000Z, 10 mm longer ya. Sama jadi. Yang beda sama 88S Pro. 88S Pro 5 mm lebih pendek sedikit ya. Warnanya dengan warna terbaru yaitu varian deep green ya. Warnanya satu warna aja. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang tanya, "Kok satu warna?" Ya, dia eksklusif satu warna. Nih. Cakep ya. Nanoflare 800 yang lama juga satu warna teman-teman. Nih. Nah, 4U, 3U kita ada ready stock made in Jepang yang 800 Pro. Nah, ini dibanderol Yonex dengan harga berapa sih? 2.900.000-an ya. 29 sekian. 2912 atau berapa gitu. 2,9 jutaan. Nah, terus yang pasti teman-teman banyak tanyakan ya kan, terus apa sih bedanya dengan 800 yang lama? Nah, ini yang saya bahas dulu ya. Ini yang mengejutkan saya, jujur aja ya. Saya pikir kemarin pas lihat fotonya itu, frame-nya dibuat lebih pipih, aero ya. Yang dulu kan pakai box dan razor ya namanya itu. Tapi sekarang dibuat aero. Jadi frame-nya kayak Nanoflare 700 dan 1000Z. Kita liatin ya. Saya liatin perbedaan frame-nya ya. Ini kecil box frame. Jadi box frame itu untuk power. Sebenarnya masih ada powernya. Yang ini pipih aero frame. Ini dari Yonex. Dan dia wide, lebar. Kalau ini kan razor itu memang untuk speed juga 800, khusus 800. Ini kecil gini ya, kecil pol, kecil banget nih ya. Jadi saya liatin. Nah, ini perbandingannya. Saya bandingin dengan 700 dan 1000Z. Nih ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Yang paling kecil memang 800 yang lama. 800 Pro udah disamakan sama 700, bahkan sama 1000Z. Nah, yang saya nggak menyangka ya kan, memang model pipih ini biasanya lebih banyak yang suka, karena kalau kayak gini biasanya swingnya kenceng banget nih. Saya punya sendiri raket ini, saya udah pakai juga 4U sama, swingnya kenceng banget ya. Karena dia kan kecil itu juga, itu mempengaruhi banget. Meskipun teman-teman kadang-kadang mosok cuma beda sedikit, pengaruh teman-teman ya. Nah, yang saya nggak habis pikir ya, yang saya nggak menyangka itu frame-nya itu dibesarin teman-teman ya. Jadi nggak seperti 800 yang lama. Nih, saya liatin ya. Untuk 800 yang baru, teman-teman bisa lihat nih. Lingkarnya lebih besar. Jadi lingkarnya sudah standar, bukan compact. Kalau teman-teman yang bilang, kadang-kadang ada bilang compact, tapi saya mesti bilangnya pakai lingkarnya lebih kecil. Nih. Ya, jadi 800 teman-teman bisa lihat sendiri. Lingkarnya kan lebih kecil. Jadi kayak 1000Z ini juga lebih kecil. Saya juga pernah jelaskan. Ya, ini saya bandingkan. Nah, kalau 1000Z dia sama-sama 800 yang lama. Nih. Sama, persis. Nih. Cuman beda bentuk frame-nya. Nah, kalau yang 800 Pro yang baru, dia lebar lingkarnya sama kayak 700, bukan kayak 1000 kayak 800 lama. Jadi lebih lebar. Nih, ya. Saya bandingkan dengan 700, persis kalau sama 700. Ya. Nah, persis ya teman-teman bisa lihat. Oh. Ya. Tuh. Terus apa kok itu perbedaannya? Nah, ini saya kasih tahu ya. Untuk kenapa dibuat lebih lebar, kenapa, apa kelebihan dan keuntungannya. Kalau lingkar frame lebih kecil kayak yang lama ya, itu memang rasanya lebih mantep gitu ya. Kalau mukul kayak teman-teman kalau tahu seri yang kepala-kepala kecil lingkarnya itu seri Astrox 100ZZ. Nah, Astrox 100ZZ kayak gini nih. Ini lingkarnya juga kecil ini ya. Dibanding seri lainnya nggak ada juga yang kecil. 88, 77, 99 Pro itu semuanya standar kepalanya. Cuman khusus 100ZZ dia lingkarnya lebih kecil, lebih mantap, cuman
Otomatis kalau lebih kecil, kalau kita pikir secara logika ya pasti sweet spot atau titik efektif kita mukul bakal lebih kecil juga. Apalagi teman-teman yang biasa pakai yang lebar standar, pasti kalau awal-awal pakai yang lingkar kepalanya agak kecil kayak 100 ZZ ataupun 800 yang lama, itu bakal kerasa kok kena tiang-tiangnya terus ya kan malah. Nah itu yang membedakan, karena lebih mudah pasti kalau yang lingkarnya lebih besar. Lebih mudah pakainya pasti yang 800 Pro bakal lebih mudah pakai. Karena 800 yang lama mungkin hanya beberapa segelintir orang ya yang suka karena kepalanya kecil. Tapi jangan salah, kalau kepala kecil ini banyak banget penggemarnya. Kalau sudah cocok kepalanya kecil, biasanya kurang suka yang kepalanya lebar. Sama kalau yang udah biasa kepala lebar dikasih kepala kecil juga kesusahan, tetap harus ada penyesuaian. Jadi pada intinya kalau ditanyain saya, 800 Pro dibuat lebih, sekarang itu lebih mudah pakai daripada yang lama. Kalau menurut pandangan saya ya, karena saya sendiri sudah pakai 800. Saya kan biasa pakai lebar kepala standar kayak gini ya. Saya merasa pakai 800 yang kepalanya lingkarnya lebih kecil itu memang lebih susah. Tapi kalau mukul, sekali mukul misalnya pas tengah memang duar kenceng gitu ya. Karena otomatis sudah pasti dia kan lebih kecil, lebih titik efektifnya lebih kecil juga, lebih mantap ya. Terus untuk kontrol, biasanya yang lingkar lebih besar ini lebih mudah ya arah-arahkan, karena ya itu lebih gampang kenakannya. Nah, yang menarik juga di Nanoflare 800 Pro ini grommetnya ya. Kalau yang lama ya ini 76 holes atau 76 lubang. Nih. Biasa ya 76 lubang, hampir semua 76 ya. Tapi yang baru 78 lubang ya. Jadi dilebihi 2 lagi. Kalau biasanya terasa lubangnya lebih banyak, biasanya memang lebih, kalau diklaim biasanya lebih apa ya, lebih speednya lebih dapat. Tapi ya selera, ada yang bilang kalau kayak gini malah kontrolnya lebih dapat 76. Saya baca-baca juga sih ya, selera sebenarnya. Nih, dengan teknologi terbaru lah, itu pasti mereka research development dulu gimana 800 terbaru ini lebih sesuai, lebih sama dengan yang diinginkan market. Karena mungkin di 800 yang lama orang banyak bukan komplain ya sebenarnya, bilang kok kepalanya agak kecil dan lain-lain. Ini dibuat yang terbaru. Kakunya sama stiff ya, sama-sama kaku raketnya. Cuman banyak orang dari review-review di luar negeri juga saya lihat bilang yang 800 Pro ini lebih terasa kaku ya. Sebenarnya kalau diukur di mesin, udah pernah diukur juga saya lihat di review-review orang, itu 800 Pro sama aja kakunya. Cuman memang mungkin terasa lebih kaku sedikit. Lah lebih kaku, memang kalau lebih kaku speednya lebih dapat gitu ya. Jadi memang sesuai spesifikasi lah. Nah, terus apalagi ya, terus habis ini saya bakal ukurin teman-teman untuk raket ini 4U maupun 3U nya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh kira-kira angka realnya berapa ya. Spesifikasi Nanoflare itu semuanya headlight. Pada semuanya ada tulisannya di sininya ya. Di sini ada tulisannya headlight balance 10 mm longer di bagian sininya. Nah, headlight itu kalau teman-teman tanya powernya lebih gede mana aku sama seri Astrock ataupun seri Saber. Jadi perbedaan pada seri-seri ini saya bahas kalian ya. Meskipun lama videonya nggak apa-apa, tapi kan teman-teman maksud saya ngerti dari video satu ini, ngerti apa beda-bedanya. Astrock ini head heavy. Head heavy itu apa? Bandul di kepala, jadi lebih power. Memang pada diagram dia di power. Nah, sisa ada 77, ada 88, 99 dan banyak lagi. Ini permisalan aja, saya ambil satu-satu. Saber dia kontrol. Jadi memang untuk teman-teman kita naruh-naruh lebih oke ya. Playmaker cakep. Cuman kalau Nanoflare ini memang dari sononya, dari seri sebelumnya, Nano Speed, Nano Ray ya, semuanya itu headlight. Headlight itu apa sih? Kepala ringan. Kepala ringan tuh untuk speednya kalian pasti dapat. Meskipun 1000 Z, teman-teman mungkin banyak bilang powernya tetap dapat, cuman dia tetap headlight. Jadi memang kalau dibanding Astrock pasti
powernya kurang. Tapi kalau speed jangan tanya, kalau Astrok banding Nano Flare jauh. Untuk kita drive Nano Flare enteng ya toh, kita pukul-pukul gini santai ya kan. Terus untuk naruh-naruh bola-bola jahat-jahat, Nano Flare saya rasa lebih mudah, kita muter-muter gini-gini itu lebih gampang ya. Nah, terus apakah cocok untuk Nano Flare 800 Pro ini dipakai pemain double ataupun single? Sebenarnya dua-duanya bakal bisa pakai. Ini speknya all around kok teman-teman ya. Saya lihat dari lingkarnya dan lain-lain semuanya all around. Cuman yaitu karakternya kaku. Teman-teman harus penyesuaian ya, otomatis dari kalau raketnya sebelumnya apa ya pasti penyesuaian, apalagi dari 700 lebih medium. Nah ini lebih lentur daripada yang ini ya. 800 kaku, kerasa kok bedanya nih ya. Terus teman-teman yang membedakan juga dengan capnya yang lama ya, capnya yang lama otomatis ya masih pakai teknologi yang dulu ya. Ini masih pakai cap standar nih ya. Ini kebetulan saya cuma punya yang JP, jadi jangan dibanding-bandingkan ada PBSI dan lain-lain. Ini kebetulan saya punya JP. Kalau berminat, siapa tahu teman-teman ada yang minat 4U G6, kita ready stock ya. Ini sekalian promosi ya. Ini teman-teman ya, ini udah pakai yang paling baru, IBCAP Plus kayaknya ini. Nih namanya. Pokoknya ini yang paling baru ya. Ini IBCAP Plus, jadi ada tulisannya di sini, udah paling baru. Ini lebih nyaman diklaim ya. Terus mungkin saya liatin dulu untuk spesifikasi real, saya ukurkan teman-teman biar lihat yuk. Ini kita ukur dulu di mesin untuk Nano Flare 800 Pro varian 4U dan 3U. Saya buat 4U nya karena biasanya kan paling banyak yang pakai 4U nya ya. 4U biasanya 83 plus minus 2 gram. Biasanya lebih ya, 85 sampai 86. Yang ini 85,4, 85,5 ya. Dengan balance point, kita ukurkan headlight nih. Yang ini 290 mm. Ya, 290 mm. 289 290 mm nih. Nah, itu angkanya. Nah, terus untuk swing weight saya ukurkan juga. Ini yang 4U ya. Nih, ringan ya, teman-teman. 4U lagi. Yang ini agak lebih berat, 85,8. Balance pointnya harusnya ya sudah mirip-mirip ya. Iya, Yonex Jepang ini jamin memang ya. Ini 290 mm, 291 balance pointnya. 291 290 mm ya. Terus untuk swing weight ya ringan teman-teman. Memang Nano Flare raket speed. Terus kita lanjut lagi yang 3U untuk Nano Flare 800 Pro. Biasanya kan 88 plus minus 2 gram. Inilah 90,2 ya. Balance pointnya biasanya mirip. Langsung aja kita setting. Oh, lebih rendah lagi di PP nya. Ini di angka 284 mm. Balance pointnya yang 3U 284 mm ya. Swing weight pastinya lebih ringan lah, jadi nggak perlu khawatir terlalu berat ya 3U nya. Tapi versi yang semua orang bisa pakai pasti 4U lah ya. Cakep.
Teman-teman, barusan udah saya liatin untuk pengukuran raket di mesin Victor saya untuk spesifikasi, ya kan. Dia memang headlight sesuai klaim Yonex, kepalanya ringan, swingnya pasti sangat cepat ya. Jadi kalau teman-teman cari raket speed, saya rasa untuk sekarang ini tipe nano flare kalau kalian mau Yonex sudah paling sip. Apalagi kaku-kakunya ya. Sorry kalau saya bilang kalau dari Yonex, mungkin Li-Ning Victor yang paling kaku masih Yonex kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya. Tapi beberapa dari Victor dan Li-Ning memang juga ada yang kaku juga ya. Tapi kan lihat tipenya lagi. Ya kayak Blade X900 itu mungkin kaku juga, itu juga speed gitu. Terus kayak kalau Victor Aura Speed itu juga kaku lumayan ya. Tapi FreeCore itu sekarang yang membuat dia agak lentur, jadi powernya lebih gede. Nah kalau raket kaku ya otomatis speed lebih oke. Kalau agak lentur biasanya powernya lebih keluar kayak gitu ya. Nah terus rekomendasi senar kalau untuk pemain double ini untuk cocok untuk pemain apa? Pemain double single seperti yang tadi saya bilang bisa pakai. Teman-teman bisa lihat itu di pemain China yang di finalis itu, Liang sama Wang itu ya. Itu kemarin pakai 800 Pro. Oh, got back the neck cord. There. The lift. Sama-sama ada yang gedor, ya power belakang, ada yang satunya untuk kontrol maupun nyerobot-nyerobot depan. Pasti lebih cepat kalau Nano Flare 800 Pro nyerobot-nyerobot depan udah pasti lebih cepat. Cuman kalau yang powernya mungkin kalau mereka pemain gitu kan sudah semuanya udah form-formnya udah betul semua ya. Jadi otomatis sudah pasti raketnya di atas koknya, bukan maksudnya terlambat-lambat tuh mungkin mereka agak jarang ya, apalagi power tangannya kuat gitu. Tetap bisa untuk pemain belakang ataupun depan, jadi nggak masalah. Nanti kalian sesuaikan aja itu sama senar. Nah senar ini juga penting. Rekomendasi apa? Kalau dari saya, ini rekomendasi dari saya. Kalau teman-teman mau main, misalnya power saya kurang, cuman saya kepinginnya raket ini untuk saya jadikan tetap mantul ya. Saya rekomendasi untuk power, maksudnya untuk repulsion BG66 Ultimax ya, BG66 Ultimax 0,65 mm, mau pakai SP mau pakai JP terserah. Jadi yang repulsion power ataupun X-Bull 65 ya. Pakai X-Bull 65 juga boleh. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya bilang, tapi saya pakai X-Bull ataupun Ultimax, X-Bull 63 juga boleh ya. Aerosonic juga boleh, itu untuk pantul-pantulan. Untuk teman-teman istilahnya kalau pantulan tuh pasti powernya keluar. Nah, tapi kalau saya putusan nih tapi pakai Ultimax atau X-Bull, ya nanti disesuaikan lagi pakai 80 power atau BG80. Ini contohnya BG80 power. Ya ini kebetulan ada yang pesen pas langganan saya dari Jawa Tengah, pas mau ke Malang, saya disuruh nyiapkan dulu. Siap no dulu, nanti tak ambil. Siap ya. Kita kerjakan dulu nih. 28 lbs by Anugerah Sport. 80 power lebih tebel ya, lebih awet pastinya kalau dibanding Ultimax ataupun X-Bolt yang lebih tipis 0,65, 0,63. Terus lebih empuk kalau rasa feel-nya 80 atau 80 power. Kalau teman-teman senang keras ya pakai Ultimax, itu udah enak. Tapi kalau teman-teman mau saya kepinginnya untuk yang kontrol ya. Kontrol bisa pakai Aerobite boost. Aerobite boost nggak seberapa mendal, lebih parah lagi, dia lebih kontrol betul. Kalau Aerobite masih mendal, masih mantul maksud saya ya. Sorry omongan saya ini kadang-kadang campur-campur Indonesia atau bahasa Jawa, ada yang bilang bahasa Malang ya. Ini karena memang kayak gininya ya, dari sononya sudah kayak gini. Kayak gitu ya. Aerobite rekomendasi kalau untuk teman-teman yang suka kontrol ya, itu banyak dipakai pro player. Nah, terus apa bisa beli di Anugerah Sport? Ya jangan lupa kalau beli raket-raket original, jangan lupa beli di Anugerah Sports ya. Kita ada ready untuk Nano Flare 800 Pro yang terbaru, yang udah panjang lebar saya jelaskan dari tadi. Kalau teman-teman misalnya berminat, lihat video ini berminat, bisa langsung klik link di bawah. Saya udah sediakan link Tokopedia untuk pembelian dan Shopee ya. Jadi teman-teman bisa klik di sana dengan harga ya 2,9 itu untuk harga list dari Yonex-nya.
Nanti kalau misalnya mau dipasang senar bisa hubungi admin kita lagi ya, nanti bisa pilih-pilih sendiri dengan sesuai request yang kalian mau ya. Kalau kalian power saya nggak banyak, tapi saya kepingin raket stiff, saya suka raket kaku. Memang raket mahal-mahal kan rata-rata kaku-kaku, rata-rata memang lebih kaku ya, tapi kan suka ya tarikannya jangan dikencengin teman-teman. Saya juga jujur sendiri mungkin power saya kurang besar ya, jadi biasanya saya tarikan tuh 26 udah cukup ya, itu udah kenceng. Apalagi kalian tarikin di raket mahal, raket high end kayak gini, itu hasilnya udah kenceng. Tapi ya ini sesuai kalian masing-masing. Saya nggak tahu ya, kadang-kadang yang nonton di YouTube ini ada orang yang baru main, ada yang sudah pemain ya kan, itu kan kalian punya referensi masing-masing, makanya disesuaikan dengan kalian. Nggak perlu tarikan terlalu tinggi malah nggak enak ya, itu ya malah gak mantul blas, itu kita malah kesusahan sendiri. Tapi kalau kalian powernya gede dan suka tarian kenceng, oh kok kontrol lebih oke, ya boleh, bisa request nanti untuk tariannya ya. Kok kalau saya mau beli by WA gimana? Bisa teman-teman ya. Jangan lupa WA saya aja di 085 75 50 069 ya, itu WA saya. Kok saya mau beli 800 Pro nanti dan lain-lain bisa hubungi saya langsung. Nanti teman-teman transfer ya, kalau udah kita totalkan transfer hanya atas nama Jacob Santoso. Tidak Jacob Santoso tidak usah ditransfer karena banyak penipuan. Itu ya kalau order by WA. Kalau by Tokopedia dan Shopee kan udah ada mereka sendiri itu ya. Nanti pembayaran juga macam-macam. Kalau Tokopedia, Shopee mungkin mau pakai kartu kredit, mau pakai apa macam-macam di sana. Nanti sesuai mereka lah itu pembayarannya ya. Kalau by WA aja yang itu. Mungkin sekian teman-teman untuk video kali ini. Kalau teman-teman kok 800 Pro terlalu mahal, ada kita punya yang game dan yang play. Yang play bahkan di bawah 1 juta ya, sangat terjangkau. Yang penting teman-teman selalu rekomendasi dari saya, apapun teman-teman beli raket, belilah yang original ya. Di sini kan saya cuma sharing-sharing aja, kadang-kadang buat video sampai panjang gini karena saya suka sharing aja, kasih tahu oh kayak gini-gini tujuannya teman-teman. Sebenarnya kalau beli raket gini-gini nggak mungkin sih, kayak kita salah beli banget gitu, nggak mungkin. Karena ya apa-apa raket original, raket apalagi raket high-end gini udah pasti enak. Cuman sesuai apa enggak, kita mau nggak penyesuaiannya lama apa enggak ya kan, gitu yang penting. Nah kalian sesuaikan dengan masing-masing. Sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, follow juga Instagram kita @anugrahsports, karena di sana saya liatin untuk kerjaan-kerjaan kita, penyenaran, kirim-kirim dan lain-lain. Yang pasti di Anugrah Sport 100% original ya. Nanti see you di video lainnya, saya bakal review yang lebih ajib-ajib ya. Terima kasih.